Oke, kita langsung aja ya. Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa kita sebagai manusia kayaknya nggak pernah selesai berhadapan sama dua hal ini? Tarik-menarik antara ngejar harta duniawi atau nyari ketenangan batin. Nah, di eksplorasi kita kali ini, kita bakal ngebedah sifat dasar manusia lewat 3 kacamata budaya yang beda banget. Siap-siap ya? Jadi, ini rute perjalanan kita. Kita mulai dari narasi besar soal pencarian kepuasan. Terus, kita bakal terbang ke sebuah gua di Jawa Timur buat ketemu sang penyembuh dari Tulungagung. Mampir ke kuil Thailand buat ngebahas bahaya jimat. Lompat ke ruang politik Iran buat ngelihat kesederhanaan di tengah kekuasaan mutlak. Dan ditutup dengan cara nemuin kedamaian batin sejati. Yuk, langsung kita bahas. Bagian pertama, pencarian kepuasan, alias benturan abadi antara apa yang kita pengen secara duniawi dan apa yang benar-benar dibutuhin sama jiwa kita. Kita bakal ngeliat gimana efeknya kalau kita cuma dibutakan sama hasrat, dibandingin kalau kita secara sadar milih jalan kesederhanaan. Masuk ke bagian kedua, sang penyembuh dari Tulungagung. Sebuah jalan asketis dari tokoh bernama Tantik Siu. Coba kita tarik napas pelan-pelan sebentar, bayangin kita lagi ada di lereng Gunung Wilis, ngelihat langsung kehidupan seorang pertapa yang benar-benar ninggalin semua hiruk-pikuk dan drama duniawi. Pria ini bernama Tantik Siu. Coba deh perhatiin arti filosofis di balik namanya ini. Ayahnya, Tan Leong Tong, ngasih nama yang maknanya dalam banget. Tan itu artinya bersin hati, Tik itu kebajikan, dan Siu itu memperbaiki atau ngebangun moral. Kayaknya sih namanya ini benar-benar jadi cetak biru buat misi seumur hidupnya ya. Biar lebih kebayang, kita lihat cerita hidupnya sebentar. Beliau lahir tahun 1884. Menariknya, ibunya orang Jawa dan ayahnya Tionghoa, jadi dia berhasil nyerap kebijaksanaan dari dua dunia. Di umur 38 tahun, bayangin, dia udah khatam ilmu spiritual dan kejawen tingkat tinggi. Sampai akhirnya, beliau meninggalkan jejak spiritual yang luar biasa dihormati, meski wafat di Penang, Malaysia pada usia 45 tahun. Tapi tunggu dulu, jangan mikir kalau pertapa itu orang yang kuper atau nggak melek dunia luar ya. Coba perhatiin daftar ini. Beliau ini jenius banget loh. Sarjana yang menguasai 6 bahasa. Jawa, Belanda, Hokkien, Indonesia, Melayu, bahkan Inggris. Pengetahuannya tuh luas banget. Terus, pertanyaannya, buat apa kecerdasan luar biasa ini dipakai sama dia? Nah, disinilah kebesaran hatinya kelihatan. Beliau pakai semua ilmunya buat ngobatin orang sakit tanpa minta bayaran sepeser pun. Gratis! Buat dia, kekayaan sejati itu yang melayani orang lain. Gak peduli yang datang itu pribumi, orang Belanda, orang tajir melintir, atau rakyat biasa, semuanya dibantu. Benar-benar definisi hidup dari integritas spiritual yang nyata. Bagian ketiga, bahaya jimat. Kisah peringatan tentang nangkwak dan perangan. Kalau tadi soal pengabdian yang tulus, gimana ceritanya kalau orang nggak sabaran dan milih jalan pintas yang instan? Kita geser sedikit ke Thailand buat dengerin sebuah kisah peringatan yang lumayan bikin merinding. Jadi sumber kita menceritakan kejadian yang spesifik nih. Ada pedagang yang usahanya lagi sepi banget. Saking putus asanya, dia pergi ke sebuah huato atau kuil tua di Thailand, ngasih donasi kebajikan dan bawa pulang amulet nangkwak. Dan luar biasa, tiba-tiba bisnisnya langsung meledak. Tapi daya tariknya ini ternyata nggak cuma narik pelanggan, dia malah terseret masuk ke hubungan romansa terlarang sama pria beristri. Hasratnya bener-bener jadi bola salju yang di luar kendali. Nah, yang benar-benar narik perhatian kita di sini adalah kontrasnya. Di satu sisi, janji yang ditawarin emang manis banget, bisnis laris manis, aura magnetis, pokoknya kaya mendadak. Tapi di sisi lain, pakai amulet tanpa kesiapan spiritual, itu konsekuensinya ngeri banget. Mulai dari mimpi buruk yang aneh-aneh, emosi yang hancur-hancuran, gangguan gaib, sampai akhirnya hidupnya berantakan total. Inilah harga mahal dari yang namanya jalan pintas. Saking kacaunya, pedagang tadi sampai harus nyari bantuan spiritual buat ngelepas jimat tersebut. Dan dari pengalaman itu, dia ngasih pesan yang ngena banget. Kalau dagangan udah laku, jangan sampai hidup ikut tersesat. Intinya, rezeki itu boleh aja dicari, tapi jangan sampai harga diri kamu melayang jadi bayarannya. Sukses yang sejati itu harusnya bawa tenang kan, bukan malah bawa petaka. Masuk ke bagian 4. Kesederhanaan dalam kekuasaan mutlak. Ujian kesederhanaan yang tak terduga di Iran. Kalau tadi hasrat ngerusak kehidupan orang biasa, gimana jadinya kalau godaan itu ada di puncak kekuasaan absolut? Coba bayangin situasinya kayak gini. Kamu lagi di sebuah ruangan, isinya pejabat elit negara sebuah. Terus tiba-tiba beres rapat formal, pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, nanya pertanyaan ini. Wah, keheningan yang canggung pasti langsung kerasa. Orang-orang sibuk perbaikin posisi duduk, ngindarin kontak mata, dan hampir semuanya milih buat diam 1000 bahasa. Dari semua orang di situ,
Cuma satu politisi senior, Gholam Ali Haddad Adel, yang berani angkat suara dan bilang setuju. Tapi dengan syarat, dia harus tahu dulu siapa pemuda itu. Waktu itu, Khamenei cuma ngasih jaminan ini. Pemuda itu miskin dan hidup sederhana, tapi agamanya kuat, moralnya bagus, dan orangnya tanggung jawab banget. Berbekal janji itu, sang politisi akhirnya setuju. Dan kemudian, boom, identitas pemudanya diungkap. Pemuda miskin tanpa harta tadi ternyata adalah Mojtaba Khamenei, anak kandungnya sang pemimpin tertinggi sendiri. Bisa dibayangin dong gimana kagetnya orang-orang di ruangan itu. Pejabat lain yang tadinya pada kicap pasti langsung nyesel sejadi-jadinya. Ibaratnya nih, nolak dikasih tanah murah, nggak taunya bulan depan di situ dibangun pusat kota bernilai miliaran. Sumber kita melaporkan kalau cerita ini tuh sering banget dipakai di masyarakat Iran buat memproyeksikan nilai kesederhanaan. Kalau kita bandingin sama norma politik global, biasanya kan identik sama mobil dinas mewah, pamer harta, atau bagi-bagi kursi jabatan buat keluarga. Tapi dari narasi ini, diklaim kalau keluarga Khamenei itu nggak memegang jabatan pemerintahan atau militer, dan malah milih fokus pada pendidikan agama. Sumber ini menyajikannya sebagai contoh menjaga prinsip di atas penumbukan harta dan kekuasaan. Bagian kelima, menemukan kedamaian batin sejati. Mensintesis pencarian tujuan hidup kita. Oke, poin paling krusial dari semua ini ada di sini. Kalau kita rangkum perjalanan kita tadi, polanya kelihatan sangat jelas. Di ujung cerita soal Tantik Siowe dan kisah dari Iran tadi, keduanya ngutamain integritas dan kesederhanaan. Dan lihat deh hasilnya. Mereka dapat kepercayaan dan rasa hormat yang luar biasa. Tapi di sisi lain, pas kita ngelihat jalan pintas material lewat jimat, hasilnya murni cuma nimbulin kekacauan. Benar-benar terbukti kalau niat yang murni itu ngebawa damai, sedangkan jalan pintas bawa musibah. Jadi, di akhir eksplorasi kita hari ini, ada satu refleksi tajam yang harus kita tanyalin ke diri kita sendiri. Pas kita dihadapkan sama pilihan-pilihan dalam hidup, pertanyaannya bukanlah seberapa banyak yang bisa kita raup hari ini. Tanyain ke diri kamu. Apakah kekayaan sejati itu ada pada seberapa banyak barang yang terus kita kumpulkan? Atau justru pada apa yang rela kita lepaskan? Sebuah pemikiran yang pantas banget buat kamu renungin. Makasih ya, udah nemenin eksplorasi kita hari ini. Sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.